Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Oke, kita akan mulai materi pada hari ini ya, tentang fisika pada bab 3, yaitu tentang vektor. Ya. Pada bab ini diharapkan ya, setelah mempelajari kalian mampu yang pertama membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, melukis sebuah vektor dengan sebuah anak panah. Yang ketiga, menyatakan sebuah vektor dalam vektor-vektor satuan I dan J. Oke, kita langsung saja mulai. Ya. Besaran fisika dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada besaran vektor, yang kedua ada besaran skalar. Ya. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Nah, lalu apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya, panjang, massa, luas volume, jumlah zat, intensitas cahaya, dan lain-lain. Nah, cara menggambar vektor. Vektor ya digambarkan dengan sebuah anak panah, tanda panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor. Panjang panah menunjukkan besar vektor. Ya, misalkan saya bikin tanda panah di sini menunjukkan A sama dengan 25 Newton. Saya panjangkan tanda panahnya karena nilainya 25 Newton. Lalu yang B ya, tanda panahnya kecil karena dia nilainya 15 Newton ya. Kalau ini adalah vektor berbentuk anak panah. Nah, lalu notasi vektor. Notasi vektor adalah penulisan vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ya, disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya, vektor A ya diberi garis tanda panah ke B. Vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB huruf kapital lalu diberi garis tanda panah di atasnya, atau A saja lalu diberi garis di atasnya berupa tanda panah A kapital, atau A kecil lalu diberi garis tanda panah di atasnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Contohnya, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB tapi dengan huruf cetak tebal, atau A besar atau A kecil. Ya, dengan catatan kalian tulis dengan huruf cetak tebal. Lalu kita masuk ke penjumlahan vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor. Yang pertama, ada metode segitiga. Yang kedua, metode jajar genjang. Yang ketiga, metode poligon. Yang keempat, metode analitik. Nah, yang pertama, metode segitiga. Apa itu metode segitiga? Metode segitiga ialah metode ujung anak panah bertemu dengan pangkalnya anak panah yang kedua. Misalkan kalau saya gambarkan di sini ada dua garis anak panah. Yang pertama ada A, yang kedua ada garis anak panah B. Nah, lalu disuruh kalian menentukan berapa resultan vektor A plus B. Yang
B adalah berapa resultan vektor A min B. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang A, R resultan sama dengan A plus B. Nah, tadi kan metode segitiga adalah metode ujung bertemu pangkal. Nah, kalian lihat di sini A garisnya, ujungnya ya bertemu dengan pangkal yang di B. Karena plus berarti dia ke atas, A B ke atas. Lalu berapa resultannya? Kita tarik garis lurus dari ujung pangkal A ke ujung panah yang di B. Nah, lalu ini adalah jumlah total resultan A plus B. Lalu yang ke B ya, resultan sama dengan A min B. A min B, dimana ada dua anak panah. Yang A ya itu lurus, yang B nya negatif. Nah, berarti kalau negatif dia ke arah bawah. Karena kalau kalian lihat di diagram Cartesius, yang namanya negatif itu ya ke arah bawah atau ke arah kiri. Nah, karena di sini adalah metodenya segitiga, yaitu ujung bertemu dengan pangkal, maka kita gambarkan A ke kanan, B ke bawah. Jadi resultannya ditarik garis lurus dari pangkal A ke ujung panah B, adalah R. Nah, ini adalah metode segitiga. Lalu apa itu metode jajar genjang? Metode jajar genjang, metode pangkal bertemu pangkal. Nah, pangkal panah bertemu dengan pangkal panah. Contohnya misalkan ada dua garis A, B, bentuknya seperti ini. Lalu ditanya berapa resultan A plus B bila metodenya jajar genjang. Ingat ya, metode pangkal bertemu pangkal ya. Resultan yang B adalah A min B. Penyelesaiannya yang A, resultan A plus B. Ingat ya, pangkal bertemu pangkal, B ke atas, A ke samping kanan. Lalu kita beri garis bantu dan berbentuk diagonal ya, seperti jajar genjang. Lalu kita tarik garis lurus di tengah garis yang dibuat bantuan tersebut. Nah, sini itu adalah R-nya, resultannya. Nah, itu R A plus B. Bagaimana kalau resultan A min B? Karena min negatif, B-nya berarti harus ke bawah. Jadi A-nya ke kanan ya, sini. B-nya ke arah bawah. Nah, ke arah bawah. Maka negatif. Resultannya ditarik dari titik tengah pangkal ke ujung-ujung garis bantu ini. Maka itu adalah resultannya. Oke. Lanjut. Metode poligon. Nah, metode poligon adalah pengembangan dari metode segitiga. Tadi metode segitiga kan ujung bertemu pangkal. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, berarti berapa resultan totalnya? Kalau misalkan ada soal begitu, tentukan berapa resultan total daripada 3 vektor tersebut, 3 arah vektor tersebut. Resultannya adalah B plus A min C kalau misalkan soalnya seperti ini. Nah, penyelesaiannya kalau berarti B-nya ke kanan ya, menyerong, berarti dia digambarkan menyerong ke atas karena positif. A-nya di pangkal ya, ke ujung ketemu pangkal, berarti A-nya ke arah kanan, dia di ujung pangkal B, dia di ujung panah B, di A-nya itu pangkalnya di ujung panahnya ya. Lalu C-nya itu berada di ke bawah karena negatif, di pangkal A ya, pangkalnya di ke bawah dari arah vektor A. Nah, ke bawah. Berapa resultannya? Berarti tinggal ditarik garis lurus ya, melintas dari
ujung pangkal B ke ujung panah C. Nah, ini adalah resultannya. Oke. Tambahan materi ya. Menyatakan suatu vektor. Dalam matematika peminatan, vektor dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada pasangan terurut, yang kedua ada vektor kolom, yang ketiga ada vektor satuan. Kalau pada fisika kita menggunakan vektor satuan. Nah, misalkan gini. Ini ada diagram Cartesius ya. Kalau misalkan garis X horizontal itu adalah ya biasanya disebut dengan lambang I, dengan huruf I. Kalau di atas Y itu dilambangkan J. Nah, bila ada arah vektor J dan I pada diagram Cartesius, maka ditentukanlah resultannya. Maka ya ini kita simbolkan dengan RY. Ini adalah RX, ini adalah jarak ke X, ini adalah jarak ke Y, maka disebut RY. Ini jarak ke X, ini adalah RX, maka resultannya adalah berada di ditarik di ujung di ujung pangkal sampai ke ujung panah yang ada di X. Nah, ini rumusnya I sama dengan J sama dengan 1, R sama dengan Rx dikali I ditambah Ry kali J. Ya, di X diberi lambang I, Y diberi lambang J. Besarnya R, resultannya adalah sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Dan arah tangan theta sama dengan Ry dibagi Rx. Nah, ini adalah pemateri tentang vektor. Jadi kalian pahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya berikan contoh soal.